Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Isolika selaku mahasiswa dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering C18 yang diampu oleh Bapak Abdul Azim. Di sini akan sedikit membagikan pengetahuan saya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu membina rumah tangganya, yang mana kita tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad itu berhasil untuk membina rumah tangganya menjadi keluarga yang harmonis begitu, yang romantis. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih rahasia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun dan membina keluarganya itu. Jadi di sini mari kita mulai saja. Uh, yang pertama, bahwa sebenarnya dalam memilih pasangan Nabi Muhammad itu sangatlah selektif. Nah, di sini kita tahu sendiri selektif itu bagaimana sih? Ya, pemilih begitu, benar-benar ditentukan gitu, benar-benar memilih gitu cara menentukan pasangannya beliau seperti apa gitu. Nah, di sini membicarakan tentang hal yang selektif. Maksudnya selektif di sini tentang apa saja sih gitu. Jadi yang pertama menurut hadisnya di sini ada empat perkara atau empat hal yang dilihat dari seseorang untuk apakah dia bisa dijadikan pasangan seperti itu. Jadi yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu li jamaliha atau penampilan. Jadi di sini ketika kita memilih pasangan itu, maka yang dilihat pertama itu adalah apanya sih? Penampilannya atau fisik. Jadi di sini kita melihat bagaimana sih dia penampilannya seperti apa, cara berpakaiannya seperti apa, dia itu menarik atau bagaimana gitu ya. Pokoknya dia itu tentang penampilan begitu. Kemudian yang kedua, li nasabia atau nasab. Atau nasab itu apa sih? Nasab itu maksudnya itu keturunan. Jadi di sini dia itu dari keluarga yang bagaimana sih? Dia itu dari keluarga yang seperti apa gitu. Ayahnya siapa, ibunya siapa. Misalnya nih, kalau kita melihat nasabnya itu kita bisa sampai kepada suatu pemikiran tentang bagaimana dia orangnya kayak gimana gitu. Misalnya nih, kita kenal ada seseorang, dia itu dari ayahnya itu dokter, ibunya guru, jadi gennya kan bagus ya, gennya itu cerdas. Nah, itu kemungkinan anaknya dia juga akan cerdas begitu. Jadi kalau kita lihat keturunan itu kita bisa sampai ke pemikiran yang seperti itu gitu. Nah, setelah ada keturunan dan penampilan, di sini juga ada yang ketiga. Yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu lima liha. Lima liha itu apa? Lima liha itu harta. Maksudnya di sini kalau saya bicara dengan harta berarti bukan berarti kayak harta yang orang kaya, glamor, mewah gitu, bukan ya. Jadi di sini harta itu bisa diartikan dengan arti lain. Misalnya orang itu cerdas, intelektualnya bagus gitu, itu merupakan harta juga gitu. Harta untuk mewujudkan, misalnya nih, kalau orang punya kemampuan dalam hal apapun yang mana itu bisa membantu dia untuk menjadi seseorang yang mempunyai harta banyak, itu pun merupakan modal, dari itu juga bisa disebut sebagai harta. Jadi harta di sini bukanlah sesuatu misalnya kekayaan yang berlipat ganda konglomerat gitu, bukan. Jadi di sini harta bisa diartikan secara lebih spesifik lagi gitu. Nah, kemudian setelah ada keturunan, ada penampilan, ada harta, di sini yang terakhir itu ada apa sih? Yang terakhir itu lidiniha atau agama. Nah, di sini kita sampai pada pembahasan agama. Kenapa sih agama itu diletakkan di bagian yang paling terakhir? Karena agama ini merupakan hal yang paling penting di antara hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, gitu. Jadi agama ini merupakan hal yang sangat penting karena agama itu abadi gitu. Agama itu dasar yang mana menentukan seseorang itu seperti apa. Jika agamanya bagus, maka moral orang tersebut juga pastinya akan bagus begitu. Dan agama ini sekali lagi abadi begitu, dalam jangka waktu yang lama. Kalau penampilan, harta gitu, itu kan tidak abadi ya. Bisa saja misalnya hartanya tuh yang banyak itu tadi habis secara tiba-tiba, itu bisa saja gitu. Penampilan, apalagi penampilan bisa sangat cepat untuk berubah. Misalnya 18 tahun dia imut-imut, cantik gitu, glowing. Tapi umur 30 40 kita tidak mungkin seperti itu ya. Sudah pasti ada yang berubah dari penampilan gitu. Jadi di sini mengapa agama itu diletakkan di bagian yang paling terakhir? Karena itu yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang calon pasangan gitu. Agamanya itu harus bagus. Kalau dia agamanya bagus, maka dalam membina keluarga juga pasti akan lebih mudah gitu, lebih harmonis gitu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada 4 hal yang sudah saya sebutkan ya dari tadi. Yang pertama ada
li jamaliha atau penampilan, yang kedua ada linasabiha keturunan, terus yang ketiga ada apa tadi, yang ketiga ada limaliha harta, dan yang keempat yang paling penting lidiniha yaitu agama. Nah, lalu itu merupakan sikap selektifnya Nabi Muhammad dalam mencari pasangan, dalam memilih pasangan gitu. Saya ingin tegaskan sekali lagi, yang di sini yang paling penting adalah agama. Karena apa? Karena kalau kita membina keluarga dengan seseorang yang agamanya bagus, di situ setiap permasalahan itu kan disandarkan pada agama ya, karena dia itu mengerti agama, dan bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan dengan cara agama itu dia mengetahui gitu. Jadi keluarga itu akan lebih harmonis, sejahtera gitu, apalagi dan romantis gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu merupakan orang yang sangat romantis dengan istrinya gitu, sangat mesra gitu ya. Karena kemesraan itu yang mana itu merupakan nonverbal ya, itu juga sangat penting untuk menjaga keharmonisan suatu keluarga gitu. Jadi kemesraan itu juga merupakan hal yang ya signifikan gitu, mempengaruhi bagaimana keharmonisan keluarga tersebut gitu. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang kita dapatkan dari sikap Nabi Muhammad SAW. Jadi karena kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka sudah selayaknya kita mengikuti sikap, perilaku, perkataan yang beliau lakukan seperti itu, karena kita merupakan umatnya gitu. Nah, setelah dari tadi kita membicarakan sikap selektif, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika memilih pasangan. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan salah satu hadis yang saya dapatkan dari penjelasan dosen saya, bagaimana sih tanda-tanda orang yang bahagia itu, keturunan Adam yang bahagia itu seperti apa sih. Nah gitu, ini ada 3 hal gitu. Yang pertama itu dia itu memiliki wanita yang solehah, istrinya itu solehah. Solehah dalam artian yang bagaimana? Solehah di sini ketika dia memandang wanita itu, dia tuh merasa bahagia karena istrinya ketika memandang dia tuh mencerminkan suatu kebahagiaan gitu. Nah, selain itu ketika dia tidak bersama dengan suaminya, misalnya suaminya lagi pergi kerja atau kemana, dia itu akan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarga dan suaminya itu gitu. Jadi itu yang dinamakan sebagai wanita yang solehah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, dia itu mempunyai rumah yang bagus gitu. Rumah yang bagus di sini bukan rumah yang luas gitu, beberapa hektar gitu, bukan. Tapi rumah yang cukup dan nyaman untuk digunakan dalam bercengkerama dengan keluarganya, bisa beribadah, bisa bergurau, bercandaria seperti itu. Pokoknya rumah yang nyaman untuk keluarga itu gitu. Terus yang ketiga itu kendaraan yang bagus. Maksudnya kendaraan yang bagus di sini bukan yang mahal-mahal gitu ya, kayak jet atau apa gitu, bukan, tapi kendaraan yang bisa digunakan untuk berpergian oleh keluarga itu. Misalnya bisa pergi ke masjid bersama, bisa ke pengajian bersama-sama, bisa nganterin istrinya belanja gitu. Jadi kendaraan di sini bukan artian yang ekspektasinya tinggi, bukan gitu. Pokoknya kendaraan yang bisa digunakan seperti itu. Motor saya sudah cukup gitu. Jadi ini tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 3, yaitu punya wanita yang solehah, punya rumah yang bagus, dan punya kendaraan yang bagus seperti itu. Nah, di sini sudah sampai ke pembahasan terakhir. Dari tadi saya sudah sedikit menyampaikan rahasianya Nabi Muhammad bisa membangun keluarga yang harmonis itu seperti apa, dan tanda-tanda seorang keturunan Bani Adam yang bahagia itu seperti apa gitu ya. Itu sudah saya jelaskan. Semoga semua penjelasan saya bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua, bisa bermanfaat dan kita bisa mewujudkan keluarga yang bahagia, yang harmonis itu seperti apa. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang memuaskan ataupun ada yang salah. Saya sangat menerima koreksi dari Anda semua atau tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.